Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, kaum Syiah itu sangat intensif sekali membicarakan tentang Al-Mahdi ini. Dan saking intensifnya mereka membicarakan tentang Al-Mahdi, kadang-kadang muslim yang awam kalau menghadiri sebuah pengajian, kemudian ustadznya berbicara tentang Al-Mahdi, si muslim awam ini dalam hatinya, wah ini kayaknya ustadznya Syiah nih, gitu, ya kan? Saking dominannya orang Syiah itu membicarakan Al-Mahdi. Padahal Al-Mahdi ini tema yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini milik umat Islam. Ya. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan Al-Mahdi versi Syiah, ya kan? Saya jelaskan dulu beberapa ciri khas dari pemahaman kaum Syiah tentang Al-Mahdi yang beda sekali dengan kita. Pertama, menurut kaum Syiah, Al-Mahdi itu sosok yang sudah muncul sekian abad yang lalu, tetapi pada usia sekitar 5 tahun dia raib, menghilang, begitu. Untuk nanti muncul di akhir zaman dalam wujud laki-laki yang sudah dewasa, gitu. Dan celakanya, ketika dia raib pada usia 5 tahun, ya, maka raib pula Al-Quran, mushaf Al-Quran yang asli, kata orang Syiah, ya. Dan nama mushaf Al-Quran yang asli itu adalah mushaf Fatimah. Jadi menurut orang Syiah, Fatimah putri Nabi SAW, istrinya Ali bin Abi Thalib, dialah pemegang Quran yang asli, namanya mushaf Fatimah. Tebalnya 3 kali lipat dari Quran kita, dan isinya beda sama sekali dengan Quran kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, berarti selama berabad-abad Quran sedang raib, ya, orang-orang Syiah itu buku panduannya apa? Kan gitu. Itu pertanyaan kita. Nah, jawabannya adalah karena itulah mereka menambah rukun iman mereka dengan yang disebut dengan al-imamah, ya, adanya kepemimpinan. Bagi mereka, imam-imam mereka itu mempunyai hak untuk menentukan apa yang halal, apa yang haram. Jadi nggak perlu ada kitab suci. Yang penting, ya, mereka bisa, ya, bertanya kepada al-imam. Begitu, ya. Dan ini sudah barang tentu dari kita, dari sudut pandang kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini menyesatkan. Karena apa? Karena bagi kita haqqut tahlil wa tahrim di tangan siapa? Di tangan Allah Ta'ala. Hak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang boleh menetapkan sesuatu halal haram tanpa dia merujuk kepada apa kata Allah Ta'ala. Begitu. Nah, imam-imam ini punya hak itu, ya. Nah, sudah barang tentu ini melampaui batas, ya. Nah, kita nggak punya pemahaman seperti itu. Pemahaman kita, Al-Mahdi adalah seorang laki-laki biasa yang akan muncul dari keluarga biasa di akhir zaman. Dia tidak pernah muncul sekian abad yang lalu, ya kan? Nah, karenanya orang-orang Syiah, mereka itu punya yang namanya wisata religi atau ziarah keagamaan, keagamaan ke suatu tempat yang mereka yakini disitulah Al-Mahdi sedang bersembunyi, yaitu di gua, di sebuah tempat namanya Samara. Dan mereka mengunjungi gua itu, dari pintu gua mereka berteriak-teriak memanggil, wahai Mahdi, keluarlah, keluarlah, dunia sudah kacau, begitu, ya. Itu ritual mereka, Pak. Kita nggak punya ritual seperti itu, ya, karena kita tidak punya keyakinan Al-Mahdi seperti itu. Terus yang kedua, mereka berkeyakinan jika nanti Al-Mahdi sudah muncul, maka Al-Mahdi itu memiliki hal-hal yang sifatnya supranatural. Ya, dia sakti mandraguna gitu loh. Ya, di antaranya apa? Al-Mahdi itu menurut kaum Syiah sanggup menghidupkan orang yang sudah mati, Pak. Bayangkan. Ya. Dan di antara yang akan dia hidupkan siapa? Dia akan pergi ke kota Madinah, dia akan kunjungi makam Nabi, kemudian di depan makam Abu Bakar dan Umar, dia akan menghidupkan kembali Abu Bakar dan Umar. Keluar dari kuburannya, dihidupkan lagi sama Al-Mahdi. Ini keyakinan mereka, Pak. Dihidupkan untuk diapakan? Untuk disalib, disiksa sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Mereka benci sekali dengan dua sahabat mulia ini. Dua mertua Nabi ini dibenci sekali sama kaum Syiah. Ya. Karena mereka menganggap kedua mereka ini telah merampas hak kepemimpinan yang mestinya milik Ali bin Abi Thalib. Ya. Jelas kita nggak punya pemahaman seperti itu. Sekali lagi kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinannya adalah Al-Mahdi seorang laki-laki biasa,
lahir dari keluarga biasa, ya kan? Namun kemudian pada usia tertentu Allah tunjuk dia untuk memainkan peranan luar biasa sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Jadi Al-Mahdi ini bukan nama seseorang ya. Al-Mahdi itu gelar, artinya laki-laki yang dapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Ya. Baik. Kita mulai dengan pembahasan bagian pertama, general identity, identitas umum dari Al-Mahdi. Namanya, asal usul keturunannya, saat kehadirannya, dan ciri-ciri fisiknya. Ya. Kita mulai dengan yang pertama. Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun latawallallahu dzalikal yaum. Ya, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, maka Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku, ahlul baitku, namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya, nama bapaknya mirip dengan nama ayahku, bapakku. Begitu. Nah, berdasarkan hadis ini, maka ulama mengatakan bahwa Al-Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Ya, ini nama. Ya. Kemudian asal usul keturunan. Asal usul keturunan hadisnya Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku dari jalur Fatimah. Ya. Sebagaimana kita ketahui, putri Nabi yang bernama Fatimah radhiyallahu anha dinikahi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu Nabi. Ya. Nah, dari Fatimah dan Ali, Nabi punya dua cucu laki-laki. Siapa namanya? Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah condong meyakini bahwa Al-Mahdi itu dari jalur keturunan Al-Hasan. Kalau dari kalangan Syiah, mereka meyakini dari keturunan Al-Husain. Kenapa? Karena kaum Syiah ini agamanya itu banyak kemiripannya dengan Yahudi. Lawang yang bikin Yahudi, ya kan? Syiah itu kan dibikin sama Yahudi. Abdullah bin Sabah itu kan Yahudi asalnya. Dia kemudian masuk Islam, pura-pura masuk Islam, lalu dia mengembangkan hadis-hadis palsu yang di satu sisi mengagung-agungkan Ali, di lain sisi mendiskreditkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Begitu. Nah, jadi ajarannya mirip sekali dengan Yahudi. Anda tahu kan bahwa orang tidak mungkin menjadi Yahudi kecuali kalau dia berdarah Bani Israel. Ya. Kalau Anda tidak berdarah Bani Israel, Anda tidak bisa jadi Yahudi. Paling mentok Anda jadi Yahudi KW. Gitu. Tapi nggak bisa jadi Yahudi ori karena Anda tidak berdarah Bani Israel. Ya. Jadi bukan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu kan nama lainnya Israel. Jadi Bani Israel itu anak-anaknya Yakub, 12 laki-laki. Gitu. Makanya 12 qabilah ya, mereka terdiri dari 12 suku ya. Nah, begitu juga dengan Syiah. Orang tidak bisa menjadi Syiah kecuali kalau dia punya darah Persia, darah Iran. Gitu. Nah, Husain bin Ali bin Abi Thalib ya, itu pernah menikahi seorang putri Persia. Nah, dari pernikahan inilah ya kaum Syiah itu mengagung-agungkan imam-imam mereka. Gitu. Makanya kalau Anda renungkan baik-baik, ada perlakuan diskriminatif kaum Syiah terhadap Hasan dibandingkan terhadap Husain. Ya toh? Mereka kalau sudah Husain, oh dipuja-puja banget. Tapi kalau Hasan nggak pernah mereka sebut-sebut. Padahal Hasan juga Ahlul Bait kan? Gitu. Nah, jadi Anda tidak mungkin jadi Syiah kecuali kalau Anda punya darah Persia. Gitu. Paling mentok Anda jadi Syiah KW. Gitu. Ya. Syiah ori itu kalau berketurunan Persia. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini soal keturunan. Kemudian yang ketiga, soal saat kehadirannya. Al-Mahdi itu hadir ketika dunia ini sudah berada di ujung perjalanannya. Ya. Makanya kalau kita kaitkan dengan hadis tentang periodisasi, masih ingat hadis periodisasi? Kita sekarang di babak keberapa? Babak keempat dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam ya. Maka menjelang dunia berakhir, yaitu menjelang masuk babak kelima, Al-Mahdi itu muncul. Jadi Al-Mahdi itu menjadi turning point, titik balik kita ya, berpindah dari babak keempat
menuju babak kelima. Sedangkan babak kelima ini sudah akhir banget gitu loh. Makanya kehadiran Al-Mahdi itu di ujung perjalanan dunia ini, ya. Kemudian ciri-ciri fisik dari Al-Mahdi. Kita tidak punya banyak dalil tentang ciri fisik Al-Mahdi. Di antaranya yang kita miliki adalah berikut ini. Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Ya. Nggak punya banyak kita keterangan tentang ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Kalau kaum Syiah, dalilnya banyak, Pak. Hadisnya banyak tentang ciri fisik Al-Mahdi. Kalau dikumpulin, mungkin bisa dilukis kali Al-Mahdi itu kayak apa. Kenapa kok mereka hadisnya banyak? Karena mereka biasa bikin hadis. Gitu loh. Iya kan? Gitu. Fornicating hadis itu hal biasa buat mereka. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini bagian pertama. Bagian pertama ini tidak boleh kita jadikan pegangan andalan satu-satunya, tidak boleh. Gitu. Karena kalau kita jadikan ini satu-satunya pengetahuan kita tentang Al-Mahdi, nanti jangan-jangan pulang dari pengajian Anda cari directory, telepon directory yang dikeluarkan Telkom tuh yang tebel tuh. Anda cari orang-orang yang namanya Abdullah, Anda teleponin satu-satu, tanya punya anak namanya Muhammad nggak gitu. Ya kan? Atau Anda sibuk buka YouTube, ya kan? Cari syekh, ustadz gitu kan yang namanya Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Anda dengerin ceramah-ceramahnya, Anda kagum, terus Anda lihat, wah, dahinya lebar, hidungnya mancung, wah kayaknya nih Al-Mahdi nih, gitu. Jangan ya. Kita tidak perlu menjadikan ini sebagai andalan kita di dalam mencari-cari Al-Mahdi sekarang, tidak perlu. Gitu. Sebab jangankan kita, Pak, Al-Mahdi sendiri nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Ya, nanti akan ada bahasannya itu. Bagian yang kedua, ada peristiwa-peristiwa yang mendahului hadirnya Al-Mahdi. Ya. Di antaranya merajalelanya kezaliman di seluruh dunia. Kemudian fitnah ad-duhaima. Fitnah ad-duhaima itu fitnah gelap dan pekat. Ya. 3, terbunuhnya nafsun zakiyah, jiwa yang suci. 4, terjadinya kejadian-kejadian alam yang besar. 5, munculnya Taifah Mansurah, ya, kelompok yang mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Yang ke-6, munculnya gunung emas dari balik sungai Yufrat, ya. Sungai Yufrat ini sungai yang membentang dari Irak melalui Suriah juga. Terus yang ke-7, perselisihan di antara manusia menjadi-jadi, ya. Ini merupakan peristiwa-peristiwa mendahului menjelang hadirnya Al-Mahdi, ya. Dan kalau Anda perhatikan baik-baik, tampaknya 7 peristiwa ini semuanya sudah hadir sekarang. Gitu. Kita mulai dengan yang pertama. Nabi kita SAW bersabda, "Ubashirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil. Fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman." Aku kabarkan berita gembira kepada kalian mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umat ini saat banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezoliman dan kesewenang-wenangan. Ya. Jadi ciri khas menjelang munculnya Al-Mahdi adalah kezoliman sedang merajalela. Gitu. Nggak tahu menurut Anda, kalau menurut saya sekarang ini kezoliman merajalela, ya kan? Dan kita dulu melihat kezoliman itu jauh aja, Pak. Di Palestina, ya kan, di Bosnia gitu kan, di Chechnya, di Kashmir gitu kan, yang belakangnya di Rohingya kan. Ternyata sekarang udah mulai di negeri kita sendiri kan, kezoliman juga hebat kan? Atau Anda nggak setuju? Oh enggak Ustadz, di Indonesia adil kok, Masya Allah, semua berlaku baik gitu. Oke, fine gitu. Orang boleh ngebakar bendera tauhid, gitu. Nauzubillah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kezoliman hari ini tuh dahsyat sekali, ya, dahsyat sekali, ya. Seperti di China sekarang ini, provinsi yang penduduknya mayoritas Muslim, itu mereka dipersekusi setiap hari. Ya. Saudara-saudara kita Muslim di Uighur itu, mereka di bulan Ramadan malam hari itu ada patroli yang memastikan nggak boleh ada yang bangun untuk sahur, nggak boleh. Siang hari dipastikan nggak boleh puasa, harus makan, harus minum. Gitu. Kaum wanitanya dipaksa tidak boleh menutup rambut mereka, ya, dengan hijab, tidak boleh. Ya, ini dahsyat sekali. Ya. Dan ini terjadi di zaman yang katanya peduli dengan hak-hak asasi manusia kan, gitu. Atau seperti yang Anda lihat di Palestina, ya, Palestina itu kezoliman luar biasa. Ya.
Jadi bagaimana pemerintahan Zionis Israel itu dengan mudahnya melakukan pencaplokan ya wilayah demi wilayah ya kan, tempat tinggal orang-orang Palestina Muslim itu dianeksasi begitu saja dan warganya diusir begitu saja ya kan. Terus mereka bikin tembok tinggi ya kan yang membatasi wilayah Muslimin dengan wilayah ya Zionis Yahudi. Gitu. Ini kezoliman luar biasa ini, ya kan? Belum lagi wilayah Gaza ya udah bertahun-tahun itu kayak penjara besar, ya. Luar biasa. Ya. Ini terjadi di era yang katanya menjunjung tinggi ya human rights, ya. Sebuah kepalsuan memang, ya. Baik. Kemudian yang kedua, peristiwa yang mendahului tampilnya Al-Mahdi adalah fitnah Ad-Duhaimah. Fitnah Duhaimah ini sudah pernah saya bahas, tapi nggak ada salahnya kita ulang kembali. Jadi Nabi dalam sebuah hadis panjang sekali berbicara tentang fitnah. Kemudian di ujung terakhirnya Nabi mengatakan, "Tsumma fitnatud Duhaimah, la tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamathu lutmatan." Kemudian datanglah fitnah Duhaimah, fitnah gelap dan pekat. Tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali fitnah ini akan menamparnya. Ya, jadi fitnah ini berskala global, sehingga tidak ada muslim di dunia kecuali akan merasakan fitnah ini. Nah, terjadi perdebatan fitnah Duhaimah ini apa? Gitu. Tetapi kalau Syekh Mubayyad punya sebuah tesis ya, punya sebuah teori tentang fitnah Duhaimah ini. Mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama kata Nabi, ciri khas dari fitnah Duhaimah ini tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Jadi artinya semua muslim merasakan fitnah Duhaimah ini, fitnah gelap dan pekat ini. Yang kedua, fitnah ini cirinya juga adalah fa idza qila qata'at tamadat. Jika ada orang yang mengatakan bahwa fitnah ini sudah berakhir, ya, justru kenyataannya dia semakin meluas, semakin melebar. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Mubayyad bahwa fitnah ini seperti apa, gelombang naik terus turun, naik terus turun gitu. Jadi kalau sedang muncul dia terasa sekali naik gitu gelombangnya. Tapi begitu dia nggak muncul, dia kayak tenggelam dan akhirnya orang menyangka oh sudah selesai, nggak ada lagi fitnah ini. Karenanya Syekh Mubayyad berpendapat bahwa fitnah Duhaimah ini kalau dikaitkan dengan realitas dunia kita sekarang, tampaknya adalah proyek yang disebut dengan Global Project War on Terror, gitu. Proyek perang melawan teror, gitu. Yang hakikatnya adalah war on Islam. Karena apa? Karena jika yang melakukan sebuah tindak yang dituduh terorisme adalah kaum muslimin, pasti media massa segera mengatakan itu terorisme. Tetapi kalau yang mengerjakannya adalah non-muslim, tidak pernah disebut terorisme. Dikasih nama apalah gitu, tapi bukan terorisme. Dan ini bisa kita buktikan. Ya, salah satu bukti yang paling nyata adalah kasus Las Vegas, ya, pembantaian di Las Vegas bulan Oktober 2017 ya kalau tidak salah. Di mana ada seorang gila, warga Amerika sendiri, dia melakukan penembakan secara secara keji terhadap sekumpulan orang yang sedang nonton konser lagu-lagu country. Jadi konser itu diadakan di sebuah lapangan terbuka di kota Las Vegas. Dia menyewa khusus kamar, dia niat betul gitu loh, nyewa kamar hotel, yang hotel itu di samping lapangan itu. Dia sengaja pilih ya kamar yang jendelanya menghadap ke lapangan itu. Dan dia sudah siapkan. Dia siapkan sekurang-kurangnya 19 rifles ya, 19 bedil ya, yang sudah diisi semua dengan amunisi lengkap. Supaya dia nggak perlu ngisi-ngisi lagi, ya kan? Satu habis dia langsung pakai yang berikutnya, langsung pakai berikutnya. Dan semua rifle ini sudah dia modifikasi. Ya. Di Amerika itu orang bisa beli senjata dengan mudah, tetapi tidak bisa mereka membeli yang namanya machine gun. Itu machine gun tidak dijual. Ya, machine gun itu artinya apa? Senapan mesin ya. Artinya senapan mesin tuh kalau ditembakkan, dia sekali memuntahkan gitu kan, itu sekalian berapa peluru gitu. Sehingga bunyi tembakannya itu nah gitu. Itu machine gun. Ya, yang dijual itu cuman rifle yang dar satu-satu gitu, ya kan? Cuman sekalipun ada aturan di Amerika bahwa orang tidak bisa membeli machine gun, hanya boleh beli rifle, tetapi ada toko-toko yang menyediakan alat-alat yang bisa membuat rifle itu dimodifikasi jadi machine gun.
Nah, ini 19 rifle ini sudah dia modifikasi semua menjadi rifle dan sudah diisi lengkap gitu loh, pelurunya, amunisinya, ya. Sehingga dia melakukan pembantaian itu benar-benar random aja gitu. Gitu. Makanya waktu itu kan tewas di tempat itu 40 sekian orang, sedangkan yang masuk ke rumah sakit 800 sekian orang, Pak. Itu jelas tindakan terorisme, ya kan? Tetapi ketika ditelusuri oleh polisi, ternyata pelakunya bernama Stephen Paddock, ya, bukan Ahmad Paddock, ya kan? Maka tiba-tiba tenggelam, Pak, berita tentang motif pembunuhannya, siapa dia orang yang membunuhnya, itu tiba-tiba tenggelam, Pak, nggak dibahas lagi, nggak dibahas lagi. Saya nonton itu CNN, saya nonton itu BBC, gitu ya. Yang dibahas apa selanjutnya? Yang dibahas adalah kesedihan-kesedihan keluarga-keluarga yang apa, ada anaknya meninggal, yang bapaknya meninggal, gitu-gitu deh, Pak, biasa deh. Barat kan paling jago tuh, ya, mempermainkan perasaan penonton, gitu, sehingga ikut sedih gitu dengan itu, ya kan? Tapi udah nggak musingin lagi siapa yang melakukan dan apa motifnya, gitu, nggak dibahas lagi, Pak. Sama kayak yang terjadi di negeri kita, di ujung timur sana, ya kan, ada sebuah organisasi jahat, gitu, ya kan, yang menyandra ribuan sipil, ya kan, dengan senjata, ngancam TNI, gitu kan, ingin memisahkan diri dari Indonesia, gitu kan, udah jelas tindak terorisme. Tapi nggak disebut terorisme karena bukan Muslim, ya. Disebutnya apa tuh? Ya. Kekuatan bersenjata apa gitu, kelompok berkekuatan senjata apa gitu. Pokoknya sebuah nama yang bikin kelompok itu jadi merasa makin mantap gitu. Ya. Tapi coba kalau yang melakukan namanya Ahmad, ya kan? Cuman sekedar panci, Pak, meledak di tengah lapangan terbuka, nggak ada yang luka, nggak ada yang mati, gitu kan? Wah, udah jaringan terorisme, ya kan? Tadinya cuma satu pelakunya, tiba-tiba ketahuan jadi 6, jadi berapa? Ditangkap di kota ini, kota ini, kota ini. Wah, canggih bener, hebat, luar biasa. Gitu. Nah, itulah apa namanya? Syekh Mubayyad mengatakan, ya. Ya, kita sambil menunggu, kita lanjutkan. Ciri yang ketiga dari fitnah duhaimah ini adalah Nabi mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya, fitnah gelap pekat ini menimbulkan fenomena di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya menjadi kafir, ya. Ini yang kemudian kita kenal dengan fenomena nawakidul iman, ya, munculnya dosa yang paling mengerikan namanya dosa pembatal keimanan, ya. Jadi kalau fitnah duhaimah sudah merajalela, Pak, maka umat Islam itu akan kena sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Pagi dia masih beriman, sore dia kafir. Jelas-jelas Nabi mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi fiha kafiran. Ya, pagi hari masih beriman, sore harinya dia kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Perbandingannya bukan antara baik dan jahat, kan? Beda, kan? Tapi perbandingannya antara iman dan kafir, ya. Berarti munculnya fenomena nawakidul iman, pembatal keimanan. Dan memang kita sekarang menyaksikan bahwa kaum muslimin kalau terlibat dosa, itu kadang-kadang dosa yang sangat mengerikan, dosa yang membatalkan keimanan, ya. Dan Anda perlu mempelajari ya dosa-dosa ini, karena terus terang ini dosa-dosa yang kalau kita tidak sempat bertaubat sebelum wafat dari dosa-dosa pembatal keimanan, maka semua amal kita nggak ada nilainya, gitu. Ya, bayangkan dia membatalkan keimanan, membatalkan 2 kalimat syahadat kita. Maka sebelum kita meninggal, kita harus segera taubat dari dosa yang seperti ini. Karena ini dosa yang akan menyebabkan kita sekalipun rajin sholat, sekalipun rajin puasa di bulan Ramadan, sekalipun kita sering bolak-balik ke Mekah, ya, umrah dan sebagainya, gitu ya, nggak ada nilainya sebelum kita taubat dari dosa pembatal keimanan itu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, hendaknya kita semua mempelajari, dan alhamdulillah kitab-kitab tentang nawakidul iman ini sudah muncul ya di toko-toko buku, ya, ada yang tebal, ada yang setengah tebal, ada yang tipis, ya, ada yang pocket book, gitu kan. Setidak-tidaknya Anda harus baca itu, ya, Anda pelajari, ya. Alhamdulillah sudah muncul, ya. Nah, jadi saya sudah pernah ngasih contoh, tapi nggak ada salahnya saya ulangi lagi. Di antara contoh pembatal keimanan adalah seorang mengaku muslim rela punya pemimpin orang kafir, ya. Itu sebenarnya termasuk dosa pembatal keimanan. Dia bukan dosa kecil, bukan dosa besar, dosa yang membatalkan keimanan. Dalilnya apa? Al-Maidah 51. Ya, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa di antara kalian hai orang-orang beriman
menyerahkan loyalitasnya kepada mereka Yahudi Nasrani, maka dia telah menjadi bagian dari golongan mereka, kata Allah Ta'ala. Jadi Allah coret dari keanggotaan umat Islam, gitu. Batal imannya, ya. Atau contoh yang lain lagi adalah seseorang mengaku muslim tetapi dengan ringannya mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini kalimat yang sangat serius di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah jelas tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Bagaimana mungkin muslim pernah baca ayat ini lalu dengan ringannya dia mengatakan enggak lah, semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Enggak bisa, ya kan? Kita harus punya sikap yang jelas, yang tegas, bahwa bagi kita al-Islam hak, Islam itulah yang benar, yang lain sudah barang tentu apa? Batil. Ya, kita harus sampai kepada tingkat itu, Pak, pemahaman itu. Ya, jadi jangan pernah bilang Islam agama paling benar. Bukan, Islam agama yang benar, Pak. Islam bukan agama paling benar. Kalau Anda mengatakan Islam agama paling benar, berarti Anda menganggap agama lain juga benar, tapi kurang benar. Gitu. Ya, Islam agama yang benar. Ya. Baik. Nah, kemudian yang keempat, ciri daripada fitnah duhaimah apa lagi? Kata Nabi, hatta yasiron nasu ila fustataini, fustatu imanin la nifaqa fihi, wa fustatu nifaqin la imana fihi. Kemudian manusia akan terbelah menjadi dua kemah, ya. Kemah iman tanpa kemunafikan di dalamnya, dan kemah munafik tanpa keimanan di dalamnya, ya. Dan ini makin hari kita makin lihat, ya, bahwa di tengah umat Islam ini ada kayak semacam polarisasi yang terbentuk, ya. Yang mukmin makin ingin akrab dengan sesama mukmin, gitu. Yang muslim model begitu, ya kan, makin ingin akrab sama muslim model begitu. Dan biasanya muslim model begitu akrabnya sama orang kafir, gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan mereka kagum sama orang kafir, dan lama-kelamaan mereka loyalnya sama orang kafir. Dan kalau sudah loyalnya sama orang kafir, ya sudah, dia memenuhi kriteria munafik, ya kan. Basyiril munafiqina, ya, berilah kabar gembira kepada orang munafik bi anna lahum azabun alim, bahwa sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia mereka, sebagai pemimpin mereka, sambil meninggalkan orang beriman sebagai teman setia, sebagai pemimpin. Begitu. Jelas, ya? Ya, ini harus duduk, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kata Nabi, kalau 1, 2, 3, 4 ini sudah terpenuhi, ya, maka apa kata Nabi selanjutnya? Jika kondisinya sudah seperti demikian, tunggulah Dajjal keluar pada hari itu atau keesokan harinya. Loh, apa hubungannya dengan Al-Mahdi, Ustadz? Ini kan kita lagi ngomongin Al-Mahdi, kok tiba-tiba Dajjal yang disebut? Karena begini, secara kronologi 10 tanda besar, Al-Mahdi itu muncul sebelum Dajjal. Ya, Al-Mahdi muncul sebelum Dajjal. Dajjal itu tanda besar yang kelima. Kalau fitnah duhaimah mewarnai dunia ini yang menandakan bahwa Dajjal keluar sudah dekat, apalagi Al-Mahdi lebih dekat lagi. Dan kalau Al-Mahdi sudah dekat kemunculannya, berarti apalagi Dukhan udah makin dekat lagi, ya, karena urutannya seperti itu, ya. Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini beberapa peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum Al-Mahdi muncul, ya. Dan karenanya waktu kita sudah habis, ya, maka insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, gitu. Wallahu a'lam bishawab.